Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah fil kitabi minal kitabi wa sunnati sahihah, dan kita melanjutkan pembahasan tentang at-tawassul wa talabus syafa'ah. Tawassul dan memohon syafaat. Tawassul dan memohon syafaat. Tawassul yaitu mencari apa? Perantara. Mencari perantara dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul. Dan juga wa talabus syafa'ah, mencari ataupun memohon syafaat. Pada pertanyaan yang pertama, soal bimadza natawassalu ilallah. Bimadza artinya dengan apa? Bi dengan madza apa? Dengan apa? Natawassalu, kami bertawassul, ilallahi kepada Allah. Ketika ada pertanyaan bimadza natawassalu ilallah, dengan apa kita bertawassul kepada Allah? Jawab, at-tawassulu minhu jaizun wa mamnu. Tawassul itu ada yang jaiz. Jaiz artinya apa? Boleh. Tawassul ada yang boleh, wa mamnu, dan ada yang lawannya apa? Tidak boleh atau terlarang. Tawassul itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang terlarang. Kemudian yang pertama yang dijelaskan yaitu tentang tawassul yang diperbolehkan. Ada tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang tidak boleh. Sekarang dijelaskan tentang tawassul yang diperbolehkan. At-tawassulul jaizul matlub, tawassul yang diperbolehkan ataupun tawassul yang boleh, wal matlub, dan juga dilakukan. Ada pernah tahu tentang tawassul yang al-jaiz, al-masyru', ada berapa? Ada 3, dan di sini pun disebutkan ada 3. Yang pertama apa? Huwa tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Huwa tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Yang pertama adalah tawassul dengan asma'ullah wa sifatu, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua dengan apa? Wal amalus salih. Yang kedua tawassul dengan amal saleh. Dan yang ketiga tawassul dengan apa? Talabud du'a minal ahya'is salihin. Meminta doa dari orang soleh yang masih hidup. Meminta doa dari orang soleh yang masih
hidup. Ini tiga apa? Tiga tawassul yang diperbolehkan. Bagaimana contohnya tawassul dengan asma'ullah wa sifatuh? Tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah atau Allah memiliki apa? Nama-nama yang indah. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepadanya. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala biha, dengan nama-namanya yang indah atau dengan asmaul husna wa sifatuhul ula. Bagaimana contohnya ketika kita berdoa dengan asmaul husna? Yaitu memilih nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang kita minta. Sebagai contoh, ketika kita memohon ampun atau memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan mengucapkan apa? Ya Ghafur, ya Ghafur, ighfirli. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Atau ketika kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Kita sebutkan dulu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, irhamni, sayangi aku. Ya Razzaq, wahai Zat yang memberi rizki, urzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Wahai Zat yang memberi rizki, berikan aku rizki yang halal, yang baik dan yang diberkahi. Jadi dipilih nama-namanya, bukan seperti orang-orang yang apa? Menyimpang di dalam asmaul husna. Karena kelanjutan ayat tadi setelah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan orang-orang yang menyelisihi ataupun yang menyimpang pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayu'izzauna ma kanu ya'malun, dan mereka akan diberikan balasan dengan apa yang telah mereka perbuat. Bagaimana menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Kita dapati ada orang yang disuruh baca, coba baca apa? Ya Latif. Berapa kali? 4444 kali. Nanti akan dapat ini, dapat itu, dan berbagai macam yang lainnya. Kalau sudah menyebutkan jumlah bilangan, maka harus apa? Harus ada dalil. Adakah dalil yang menyebutkan ya Latif 4.440 kali, maka dia akan mendapatkan ini dan itu? Atau misalkan karena dia mau lahir, mau apa? Sedang hamil, tua, mau lahiran, suruh dibaca ya Fattah. Berapa kali? Pokoknya sebanyak-banyaknya supaya membuka. Ada pembukaan, cepat pembukaannya. 1, 2 langsung. Ada lagi yang lebih ganas apa? Pengantin baru. Supaya apa? Supaya gampang katanya malam pertamanya. Baca ya Fattah. Ini namanya apa? Penyimpangan dalam asmaul husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan untuk seperti itu. Tapi kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi nama yang kita sebutkan. Seperti tadi. Ketika kita memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan nama Allah ya Razzaq. Ketika kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan apa? Ya Ghafur. Dan seterusnya. Kemudian contoh dari amal soleh. Orang yang beramal soleh. Tentunya amal soleh ini banyak sekali. Tidak sebatas sholat, zakat. Bisa saja kita ketika bersodakoh dengan ikhlas, ketika kita memang sudah gak punya harta kecuali sedikit dan kita ikhlaskan apa yang kita miliki. Kemudian kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sodakoh kita. Asal jangan apa? Pokoknya kalau motor jadi kijang deh. Bukan seperti itu. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya kita bertawassul dengan sodakoh kita, ini termasuk tawassul dengan apa? Dengan amal soleh. Orang yang membaca Al-Quran
setelah membaca Al-Quran dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tadi, amalan tadi. Namanya tawassul dengan apa? Dengan amal soleh. Kemudian contoh dari tawassul meminta doa dari orang soleh yang masih hidup. Dulu ketika Nabi SAW masih hidup, sahabat minta doanya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, nggak ada yang rame-rame, misalkan sahabat Abu Bakar, ayo kita rame ke kuburan Nabi, minta doa atau tawassul. Atau sahabat Umar, bahkan yang ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi kemarau yang panjang, tidak lama tidak turun hujan, tanah tandus kering, melakukan istisqa, bertawasul dengan siapa? Dengan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau mengatakan kunna natawassalu binabiyyika. Dahulu kami bertawassul dengan siapa? Dengan nabimu. Ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sahabat Umar bertawassul dengan siapa? Pamannya, yaitu Al-Abbas. Dan sekarang apa? Natawassalu bi'ammi nabiyyika faskina. Dan sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu. Dengan paman nabimu Al-Abbas. Dan berilah kami hujan. Kemudian Al-Abbas mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun hujan. Jadi minta doanya sama orang yang masih hidup. Orang yang soleh, bukan apa? Bukan orang yang gila. Orang gila dimintain nomor. Subhanallah. Jadi dahulu mereka tidak ada yang rame-rame. Kuburan Nabi dekat, tapi tidak ada yang mendatangi kuburan Nabi. Justru meminta doanya dari orang yang soleh, yang masih hidup. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, itu beberapa contoh dari macam-macam tawassul. Tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tawassul dengan amal saleh, dan tawassul dengan meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah apa? Wasilah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Makanya di sini disebutkan maksudnya adalah taqarrabu ilaihi bi ta'atih. Mendekatkan dirilah kepada Allah dengan apa? Dengan mentaatinya, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Wal amal, dan beramal bima yurdihi, dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Ini bentuk apa? Tawassul. Dengan tadi apa? Dengan amal saleh. Kalau tadi sebelumnya ayat tadi apa? Dengan Asmaul Husna. Ayat ini berarti amal saleh dengan apa? Bertawassul dengan amal saleh. Itu disebutkan apa? Dzakarahu Ibnu Katsir naqlan an Qatadah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang menukil dari salah seorang tabi'in yang bernama Qatadah rahimahullahu ta'ala. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Ini tawasul dengan apa? Dengan Asmaul Husna atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bikullismin, dengan setiap apa? Setiap nama. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama huwalak, yang nama itu milikmu. Maksudnya apa? Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, dengan nama itu. Yang disebutkan ada berapa? Di dalam hadis 99, yang sebetulnya lebih dari 99. Padahal disebutkan itu
Disebutkan 99, man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Yang sebetulnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu tidak dibatasi hanya 99. Terus hadis yang tadi yang menyebutkan 99 itu apa? Apakah termasuk pembatasan? Bahwasanya Nabi membatasi hanya ada 99? Bukan 88, itu salep. 90. Apakah Nabi membatasi nama ataupun sifat itu hanya 99? Tidak. Nabi tidak sedang membatasi. Contohnya apa? Misalkan saya bilang saya punya uang 5 juta di dompet saya. Apakah itu pembatasan uang saya hanya 5 juta? Di dompet ada 5 juta, di rekening bisa berapa miliar, di bawah bantal, di bawah karpet, kan? Berarti bentuk pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 99 itu bukan apa? Bukan membatasi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada hadis ini, bahkan di dalam disebutkan kelanjutan itu, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan apa yang engkau sembunyikan pada perbendaharaan ilmu gaibmu, berapa lagi yang lebih banyak. Jadi ada hadis-hadis lain yang mendukung. Jadi 99 tadi bukan apa? Bukan membatasi. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lis-sahabil ladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang memintanya untuk apa? Untuk bisa mendampingi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. A'inni, tolonglah aku, ala nafsika, atas dirimu, karena engkau meminta supaya bisa menjadi pendampingku di surga, bisa mendampingiku di surga, maka tolonglah aku atas dirimu bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Dan memperbanyak sujud di sini bukan hanya sujud saja, maksudnya apa? Memperbanyak salat. Memperbanyak salat. Maka sini ai as-salatu, yaitu dengan memperbanyak salat. Wahiyya minal amali salih, dan yang jelas salat itu termasuk apa? Termasuk amal saleh. Kemudian di sini disebutkan wa kaqissati ashabil ghar, dan juga seperti kisah orang-orang yang pernah apa? Terkunci atau tertutup di dalam sebuah gua. Alladzina tawassalu bi'amalihim, yang mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh mereka. Yang disebutkan amal solehnya apa saja ketika itu? Ketika ada 3 orang yang masuk ke dalam sebuah gua, kemudian ada batu besar yang menutup pintu gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar, dan mereka hampir putus asa. Ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diminta untuk apa? Untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan mereka. Yang mereka menyebutkan punya orang tua yang selalu apa? Selalu mereka kasih makan, ditunggu. Pernah suatu ketika tiduran, dia tunggu sampai bangun dan diberi makan. Ada juga yang ketika itu ada bekerja mengembala kambing. Kemudian orang itu setelah bekerja pergi, tidak mengambil apa? Gajinya, bayarannya. Dan sama majikannya gajinya itu apa? Disimpan, bahkan dilipat gandakan, berkembang semakin banyak. Ketika sekian lama orang tadi datang lagi, mana hak saya? Dengan itu semua kambing itu. Apakah engkau sedang mengejekku? Tidak, ambil. Dan diambil semuanya, nggak ada tersisa. Nggak ada, maksudnya udah deh, kamu sudah itu kan saya bagi. Enggak, diambil semuanya dan dia ikhlas. Kemudian yang ketiga apa? Dia punya sepupu perempuan yang ketika itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan terlilit hutang, minta
diberikan bantuan dan dia laki-laki ini apa? Sepupunya untuk berzina agar ketika akan melakukan, wanita dia mengatakan kau tidak berhak untuk itu kecuali dengan cara yang hak, dan akhirnya dia tinggalkan. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan mereka sehingga batu itu apa? Bergeser dari yang pertama, kemudian sekali, kedua, dan ketiga, dan akhirnya mereka pun keluar dari gua dengan selamat. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, itu bentuk apa? Bentuk tawasul dengan amal saleh. Dan juga wa yajuzut tawassulu bihubbillahi, dan boleh bertawassul dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbina li Rasul sallallahu alaihi wasallam wal auliya, dan juga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para wali. Kenapa? Li'anna hubbana lahum, karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para wali minal amalis salih, termasuk amal saleh. Jadi cinta kitanya kepada mereka. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama siapa? Orang yang dia cintai. Bagaimana asalnya? Ketika ada salah seorang Arab Badu yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini adalah orang yang paling berani. Kenapa? Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Kayak yang sudah apa? Sudah siap gitu. Kalau misalkan kiamat terjadi, seakan-akan sudah siap. Mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab atau tidak menjelaskan kapan hari kiamat terjadi, tapi balik bertanya. Apa yang ditanyakan? Wa ma'adatta laha, apa yang kau siapkan, apa yang telah kau persiapkan bekal untuk datangnya hari kiamat. Kemudian orang tadi menyebutkan, saya enggak mempersiapkan bekal, baik banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah, kecuali apa? Kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi SAW tadi menunjukkan, anta ma'aman ahbabt, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Sehingga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, ma farihna ba'dal Islam min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahab. Tidak ada kegembiraan yang kami dengar setelah Islam, setelah masuk Islam itu, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya seseorang akan bersama apa? Bersama orang yang dia cintai. Maka kata beliau, aku mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Abu Bakar, mencintai Umar. Karena walaupun kami belum bisa beramal seperti mereka, tapi kami ingin bersama mereka. Jadi dengan cinta kepada siapa? Kepada orang-orang saleh ataupun wali, para wali Allah Subhanahu wa taala juga termasuk apa? Termasuk amal saleh. Jadi contoh dari siapa? Dari sahabat Anas bin Malik yang menyebutnya, saya pun mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Walaupun saya belum bisa beramal seperti mereka. Yang Abu Bakar beramal dengan seluruh hartanya, Umar beramal dengan menginfakkan apa? Sebagian hartanya dan lain sebagainya. Fanaqulu masalan, dan kita mengucapkan contohnya apa? Allahumma bihubbika li rasulika wa auliyaika. Ya Allah, dengan cintaku kepadamu dan juga kepada Rasulmu dan para walimu, unsurna, tolonglah kami. Wa bihubbina li rasulika wa auliyaik, dan dengan cinta kami kepada Rasulmu dan para walimu, isfina, berilah kami kesembuhan. Ini namanya apa? Tawasul dengan apa? Dengan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada para wali. Yang jelas-jelas tentunya para sahabat ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, nomor 2 ini, ya ini lawan dari yang tadi ya. Yang tsaniyan at-tawassulul mamnu'. Tawassul yang
tidak boleh, tawasul yang terlarang. Apa tawasul yang tidak boleh ini atau tawasul yang terlarang ini? Wa huwa du'aul amwati. Doa kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia. Apakah nabi ataupun wali, apalagi yang di bawah derajatnya dari para nabi ataupun wali. Kemudian wa talabul hajati minhum, dan memohon hajat kepada mereka. Seperti banyak orang yang mengemas dalam apa? Dalam bentuk wisata religi. Kemudian mereka mendatangi kuburan-kuburan para wali dan apa? Memohon hajat supaya hajatnya dipenuhi, ini itu dan lain sebagainya. Kama huwa waqi'un al-yaum, seperti yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Banyak orang-orang yang apa? Yang meminta hajat supaya hajatnya dipenuhi kepada apa? Orang-orang yang sudah meninggal. Dan perbuatan seperti itu wa huwa syirkun akbar. Itu adalah termasuk syirik besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillah, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Tad'u di sini janganlah engkau berdoa, karena disebutkan doa karena doa itu termasuk apa? Termasuk ibadah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang beribadah kepada selain Allah, melarang berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka, apa-apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, wala yaduruk, ataupun menimpakan mudarat padamu. Ya, orang yang kau minta itu dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menimpakan mudarat. Fa in fa'alta, dan jika engkau melakukannya, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau adalah benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Dan zalim yang dimaksud apa? Al-musyrikin. Engkau benar-benar termasuk orang-orang musyrik. Dan ini sangat masyhur ketika disebutkan apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan kalimat az-zulm di dalam Al-Quran terkadang maknanya apa? Syirik. Yaitu fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga yaitu at-tawassul amma tawassulu bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat banyak sekali menyebar di mana? Di masyarakat kita, yang mereka bertawasul dengan apa? Dengan jah, dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini dan mengimani akan tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia. Akan tetapi bukan berarti kemudian jah, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diperbolehkan untuk apa? Untuk bertawasul. Maka tadi katakan ammat tawassulu bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun bertawasul dengan jah, dengan kedudukan. Jadi jah itu artinya apa? Kedudukan. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ka qaulika, seperti ucapanmu ketika mengucapkan ya Rabbi bijahi Muhammadin. Nah, ini banyak diucapkan, banyak bahkan dalam bentuk apa namanya senandung gitu ya, bijahi nabiyyika, disebutkan dengan kedudukan nabimu. Isfini, sembuhkan aku. Ini berdoa dengan apa? Tawasul dengan jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa hadza bid'atun, dan ini berdoa dengan bertawasul dengan jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Termasuk bid'ah. Itu tidak
tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dilakukan apa oleh para sahabat. Makanya li'anna sahabata lam yaf'alu, para sahabat nggak pernah melakukan itu. Kalau seandainya itu boleh, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkannya kepada para sahabat. Makanya tadi wali anna Umar, dan juga karena sahabat Umar radhiyallahu an tawassala bil Abbasi hayyan bidu'ai, bertawassul kepada Allah dengan siapa? Dengan Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup. Untuk apa? Untuk berdoa seperti tadi yang saya sebutkan. Tidak apa? Tidak datang ke kuburan Nabi dan tidak mengatakan bijahi Rasul. Tapi justru apa? Bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Datang kepada Al-Abbas minta untuk berdoa supaya Allah menurunkan hujan. Walam yatawassal bil Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Dan juga tidak ada para sahabat yang bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Wa hadha at-tawassulu qad yuaddi lisyirki. Tawassul yang seperti ini bisa menyebabkan apa? Terkadang bisa menyebabkan kepada apa? Kepada kesyirikan. Apabila apa? Wa dzalika idza i'taqada. Yang demikian itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan apabila idza i'taqada, apabila seseorang meyakini. Apabila seseorang meyakini annallaha muhtajun liwasitati bashar, bahwasanya Allah butuh apa? Butuh perantara manusia. Butuh perantara manusia, kal amiri wal hakim, seperti para pemimpin. Para pemimpin. Orang mengatakan apa? Oh, untuk ketemu presiden saja harus apa? Harus ada perantaranya, ada ajudannya. Jangankan presiden, untuk ketemu bupati juga harus ada lewat apa? Lewat ajudan. Jangankan bupati, kadang camat saja harus lewat asprinya. Nah, kalau kita berkeyakinan seperti itu atau mengatakan seperti itu, ini termasuk apa? Kesyirikan. Kenapa? Li'annahu syabbahal khaliqa bil makhluk. Karena dia telah menyerupakan al-khaliq, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah tidak butuh apa? Tidak butuh perantara. Kalau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Gak perlu pakai apa? Asisten, gak perlu pakai wasilah, perantara. Kalau mau wasilah silahkan dengan amal soleh. Dan tadi yang diperbolehkan. Kemudian qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan, seperti yang disebutkan oleh penulis kitab Ad-Durrul Mukhtar, bahwasanya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan, akrahu an as'alallaha bighairillah. Aku membenci untuk memohon kepada Allah, untuk meminta kepada Allah bukan dengan Allah. Maksudnya apa? Dengan tadi perantara makhluk. Kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Hal yahtajud du'a liwasitati makhluk. Jadi bukan bashar ya. Karena bashar itu hanya manusia saja. Jadi lebih khusus. Tapi lebih diumumkan. Liwasitati makhluk. Dengan perantara makhluk. Siapa saja? Apakah manusia? Apakah jin? Dan makhluk yang lainnya. Apakah doa itu butuh perantara makhluk? Ini pertanyaan yang ketiga. Apakah doa butuh perantara makhluk? Jawabannya la yahtajud du'a liwasitati makhluqin. Doa tidak butuh perantara makhluk. Jadi apa? Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh perantara. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, anni, tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Karena dekat sehingga tidak butuh apa? Perantara. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak butuh perantara tapi langsung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innakum tad'un, sesungguhnya kalian apa? Berdoa sami'an, kepada zat yang maha mendengar, qariban, yang dekat dengan kalian, wa huwa ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, ai bi ilmihi, bersama kalian ilmunya. Ini ketika apa? Ketika para sahabat berdoa dengan suara yang keras, bersaut-saut dengan suara yang lantang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irba'u ala anfusikum, doa dengan apa? Dengan suara yang lirih. Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya engkau itu sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar. Dengan selirih apapun, sepelan apapun suaramu, Allah Subhanahu wa taala sami', maha mendengar, qariban, dan juga dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya bersama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu berteriak-teriak di dalam berdoa, kecuali kalau memang pada saat yang dibutuhkan. Seperti apa? Ketika berdoa saat khutbah Jumat. Khutbah Jumat jangan, nggak boleh keras, pelan, nggak kedengaran. Atau ketika sholat Id, sholat istisqa, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dengan suara keras. Tapi kalau selain itu maka berdoa dengan suara yang lirih ataupun pelan. Nah, setelahnya pertanyaan yang ketiga, tadi yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, hal yajuzu thalabud du'a minal ahya? Apakah boleh meminta doa dari orang yang masih hidup? Apakah boleh meminta doa dari orang yang masih hidup? Jawab, na'am. Ya. Yajuzu thalabud du'ai, boleh meminta doa minal ahya, dari orang yang masih hidup. Lal amwat, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Makanya kita sering mendengar, tolong doakan. Nah, ini kalau dia masih hidup nggak jadi masalah. Yang bermasalah itu kalau kita mintanya kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal minta doa. Padahal orang yang meninggal, yang sudah meninggal itu butuh doa orang yang masih hidup. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Adapun meminta doa pada orang yang masih hidup, apalagi orang yang soleh dan sedang melakukan amal soleh. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sedang berangkat haji, sedang berangkat umroh, pada minta doa. Karena sedang apa? Sedang melakukan amal soleh. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Jadi nggak masalah minta doa. Yang masalah itu kalau orangnya sudah meninggal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yukhatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayy. Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, apa? Wastaghfir li dzambik, mohonlah ampun atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kaum mukminin, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Nabinya masih hidup, diperintahkan untuk apa? Untuk memohon ampun untuk dirinya dan juga memohonkan ampun untuk kaum mukminin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih, alladzi rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan anna rajulan dharirul basari, bahwasanya ada seorang laki-laki yang matanya buta. Dharirul basar itu matanya sudah melemah dan bisa dikatakan buta. Ada seorang laki-laki buta, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon apa? Ud'ullaha. Dia minta kepada Rasul, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah an yu'afiyani, agar Allah memberikan kesembuhan untukku. Jadi dia karena apa? Karena buta, minta supaya matanya apa? Sembuh, bisa melihat kembali. Dharirul basar ini sudah lemah. Mungkin belum sampai tahap buta sekali, masih ada kemungkinan sembuh. Sehingga dia minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya Allah menyembuhkannya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mau mendoakan. Kalau Nabi berdoa, maka pasti akan apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi membimbing dia untuk memberikan apa? Pilihan.
Nabi mengatakan in syi'ta da'autu lak. Kalau kamu mau saya berdoa untukmu agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Wa in syi'ta, tapi kalau kamu mau juga sabarta, engkau bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairun lak, dan engkau sabar dengan ujian yang kau terima ini, itu jauh lebih baik untukmu. Karena apabila seseorang diberikan ujian dengan buta matanya dan dia bersabar, ikhlas dengan itu, maka Allah akan gantikan dengan apa? Dengan surga. Nabi nggak langsung udah doakan karena tenang, doa saya apa? Makbul. Tidak, diberikan apa? Pilihan. Seperti ketika ada seorang wanita yang apa? Yang epilepsi itu ya. Apa namanya? Ayan gitu kan. Dia minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Berdoa kepada Allah supaya apa? Diberikan kesembuhan. Sama, diberikan pilihan. Kalau mau saya doakan kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar dengan ujian ini, maka itu Allah akan memberikan. Tapi dia minta, kalau begitu saya mau bersabar. Tapi tolong doakan apabila saya lagi kambuh, lagi kumat, supaya auratnya tidak terlihat atau tidak terbuka. Dia mau memilih sabar dengan ujian itu, tapi minta didoakan supaya kalau lagi pas kambuh, jangan sampai auratnya terbuka. Ini menunjukkan apa? Kebersihan hatinya. Wanita seorang mukminah yang dalam keadaan apa? Tidak sadar. Kalaupun misalkan dia terbuka auratnya, dia nggak sadar, tidak akan berdosa. Tapi ini menunjukkan apa? Iffah seorang wanita. Dia mau menjaga apa? Kehormatan dan kemuliaan dirinya. Aneh saja kalau ada orang yang sehat sentosa, dia umbar auratnya. Ini sungguh apa? Sungguh sangat miris sekali. Orang yang kalau dia sebagai wanita yang bersih hatinya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk menjaga auratnya jangan sampai terbuka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja. Mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.